Sampun rawuh nggih Pak Saiful Anwar selaku mentor nggih. Selamat datang Pak. Izin kita mulai nggih. Silakan langsung saja Mas Nasih untuk bisa mempresentasikan rancangan materi. Mikrofonnya jenengan matikan, Pak. Oh, mati. Oh, ya, sudah. Baik. Suaranya sudah kedengar nggih? Ya, terdengar Mas. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Bapak Izi Syafir, SEMSI, selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Nikmatul Afiyah, SOS MSI, selaku saya. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Saiful Anwar, SAG MPI, selaku mentor saya. Perkenalkan, saya Muaz Giyatun Nasih, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 36 kelompok 4. Rancangan aktualisasi saya berjudul Optimalisasi Pendaftaran Nikah melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah oleh calon pengantin secara mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Baik, langsung ke identifikasi isu. Penulis dalam melakukan analisis isu menggunakan analisis APKL, di mana ada 5 isu terpilih. Yang pertama adalah belum optimalnya pendaftaran nikah melalui SIMKAH oleh calon pengantin secara mandiri di KUA Ampel. Kemudian yang kedua, belum efektifnya pengumuman kehendak nikah di KUA Ampel. Yang ketiga, belum optimalnya digitalisasi arsip register pernikahan di KUA Ampel. Kemudian yang keempat, minimnya pemanfaatan media digital oleh ASN dalam meningkatkan pemahaman prosedur nikah di KUA. Yang kelima, belum adanya bimbingan perkawinan atau BIMWIN secara online di KUA Ampel. Dari 5 isu tersebut, kemudian penulis menapis menggunakan metode USG. Ada 3 isu terpilih. Peringkat pertama adalah belum optimalnya pendaftaran nikah melalui SIMKAH oleh Jatim secara mandiri di KUA Ampel. Yang kedua, minimnya pemanfaatan media digital oleh ASN dalam meningkatkan pemahaman prosedur nikah di KUA Ampel. Yang ketiga, belum efektifnya pengumuman kehendak nikah di KUA Ampel. Baik, dari isu terpilih atau core isu peringkat pertama, kemudian dianalisis menggunakan diagram fishbone, di mana ada 4 poin. Yang pertama adalah dari sisi manpower atau orangnya, masyarakat dan Catin kurang paham dengan SIMKAH, kemudian rendahnya literasi digital masyarakat pedesaan, kemudian yang dari sisi material belum adanya tutorial penggunaan SIMKAH, kemudian belum ada layanan khusus pendaftaran SIMKAH atau pendampingan SIMKAH di loket KUA. Dari sisi metodenya, pendaftaran terkesan rumit, pendaftaran dianggap lama dan menyita waktu. Kemudian dari sisi milieu atau lingkungan, masyarakat memiliki banyak beragam budaya dan karakter. Deskripsi isu terpilih, data atau fakta bahwasanya data pendaftaran nikah mulai 1 Januari sampai 26 Agustus 2025 ada 434 pendaftar dan 148 diantaranya baru mendaftar secara mandiri melalui SIMKAH. Artinya apa? Baru 34,1% yang mendaftar secara mandiri melalui SIMKAH. Adapun penyebabnya adalah masyarakat belum paham tentang penggunaan SIMKAH sebagai pendaftaran online. Dampaknya masih banyak masyarakat atau Catin yang datang ke KUA belum melakukan pendaftaran online dan hanya membawa berkas saja. Dari data penyebab dan dampak tersebut, penulis memberikan 5 gagasan kreatif. Yang pertama adalah melakukan perencanaan kegiatan optimalisasi pendaftaran nikah melalui SIMKAH. Kemudian membuat video tutorial pendaftaran nikah melalui SIMKAH. Membuat pamflet panduan pendaftaran nikah melalui SIMKAH, memberikan layanan pendampingan di loket KUA. Kemudian melakukan evaluasi. Berikut uraian per kegiatan. Yang pertama adalah melakukan perencanaan kegiatan optimalisasi penggunaan SIMKAH oleh Catin secara mandiri.
Tahapannya apa? Yang pertama adalah berkonsultasi dengan mentor atau pimpinan. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan kegiatan dan menyusun perencanaan kegiatan optimalisasi. Outputnya berupa catatan hasil diskusi atau notulen, daftar kebutuhan kegiatan, sarana prasarana yang dibutuhkan, dan rincian strategi dan langkah kegiatan. Baik. Kemudian kegiatan yang kedua, yakni membuat video tutorial pendaftaran nikah melalui SIMKAH. Tahapannya apa? Yang pertama adalah membuat draft video tutorial pendaftaran melalui SIMKAH. Kemudian mengedit video, memfinalisasi video, dan mengupload video ke medsos KUA. Outputnya berupa draft skenario video, hasil edit video, video final, link video yang telah terupload di medsos KUA. Kemudian yang ketiga adalah membuat pamflet panduan pendaftaran nikah melalui SIMKAH. Tahapannya adalah membuat draftnya dulu, kemudian mengedit pamflet pendaftaran nikah. Setelah diedit, difinalisasi desain dan mempublikasikan pamflet ke medsos KUA. Kemudian mencetak pamflet dan menaruh pamflet format cetak di loket KUA. Outputnya berupa draft materi muatan pamflet, desain pamflet, pamflet siap cetak, dan dipublikasikan. Selanjutnya, kegiatan yang keempat adalah memberikan layanan pendampingan pendaftaran nikah melalui SIMKAH di loket KUA. Tahapannya adalah membimbing Catin melakukan pendaftaran nikah secara mandiri, mendorong Catin untuk mengisi SIMKAH terlebih dahulu sebelum proses administrasi. Outputnya adalah Catin mampu daftar mandiri menggunakan SIMKAH dan proses pelayanan lebih efisien. Kegiatan yang kelima adalah melakukan evaluasi optimalisasi pendaftaran nikah melalui SIMKAH oleh Catin secara mandiri. Tahapannya adalah berkonsultasi dengan mentor terkait hasil evaluasi kegiatan, menentukan instrumen evaluasi, wawancara, melaksanakan evaluasi melalui wawancara, menganalisis hasil wawancara, dan menyusun rekomendasi tindak lanjut. Outputnya berupa catatan evaluasi kegiatan, instrumen wawancara, hasil wawancara, dan hasil evaluasi tindak lanjut untuk perbaikan. Berikut rencana jadwal aktualisasinya. Kemudian berikut kendala dan antisipasi. Ada 5 kegiatan dan juga ada 5 kendala serta antisipasi. Kendala yang pertama mengenai tidak semua Catin memiliki perangkat jaringan internet. Antisipasinya apa? Menyediakan fasilitas komputer dan jaringan internet di KUA untuk membantu Catin. Kemudian belum mahir dalam editing video. Antisipasinya apa? Lebih giat dalam belajar editing video. Belum mahir dalam desain grafis. Antisipasinya apa? Belajar lebih giat lagi dalam desain grafis. Kemudian yang keempat adalah banyak calon pengantin belum familiar dengan sistem online. Antisipasinya apa? Membuat video tutorial sebagai acuan penggunaan SIMKAH. Kemudian yang kelima adalah kesibukan mentor. Antisipasinya adalah mengutamakan melaporkan evaluasi kepada mentor setiap pagi sebelum bekerja. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon arahan, bimbingan, dan masukan dari Bapak atau Ibu penguji, mentor, serta coach. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Muhammad Azkiyatun Nasih ya selaku calon penghulu ya di KUA Kecamatan Ampel Boyolali. Baik, untuk berikutnya kesempatan kami berikan terlebih dahulu kepada Bapak Mentor, Bapak Saiful Anwar, SAG MEI untuk memberikan dukungan dan penguatannya. Monggo Bapak, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu fasilitator dan widyaswara dari Baridiklat Keagamaan Semarang yang kami hormati, Bu Nikmatul Abiyah. Kami di sini selaku mentor dan kebetulan ini double Ibu. Jadi PLT di KUA Ampel. Kalau pagi setengah hari saya di KUA Ampel, kemudian di setengah hari lagi jam 12 lebih sampai dengan jam 4 atau setengah 5 kalau Jumat, itu kami berada di KUA Cepogo. Alhamdulillah
tidak terkendala karena jaraknya insya Allah cukup terjangkau sehingga kegiatan tidak ada halangan ya. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampel. Baik, tertarik dengan gagasan yang disampaikan oleh salah seorang peserta atau CPNS yang mengikuti kegiatan pelatihan dasar CPNS di BDK Semarang ini tahun 2025 dengan judul optimalisasi pendaftaran nikah melalui sistem informasi manajemen nikah atau SIMKAH. Kami kebetulan kami ini peralihan Bu, jadi mulai tanggal Mei itu teman-teman kami yang P3K itu diangkat, kemudian ada tambahan lagi beliau Mas Askiatun Nasih bersama dengan 2 temannya lagi dari penghulu, berarti ada 3 penghulu di KUA Kecamatan Ampel ini diangkat dan kemudian ditempatkan di KUA Ampel. Alhamdulillah cukup membantu kegiatan kami yang semula kami ini hanya bertiga ditambah P3K yang tadi saya sampaikan, penyuluh, kemudian ada tenaga operasional 3 orang, kemudian ditambah dengan 3 CPNS yang semuanya ini membawai 2 kecamatan di Ampel ini, yakni Kecamatan Gladaksari dan Kecamatan Ampel, masing-masing 10 desa, jadi KUA ini mengcover 20 desa. Kemudian kebetulan di KUA Ampel ini termasuk angka nikahnya tinggi Bu. Jadi meskipun demikian, tetapi perlu disampaikan tadi kemarin hari-hari jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan latsar atau kegiatan bimbingan seperti ini, kami sudah sampaikan bahwa karena angka nikahnya cukup tinggi dan perlu dukungan manajemen kerja yang baik, maka kami sudah sampaikan rambu-rambu kepada Mas Askiatun Nasih ini untuk selalu berinovasi, dan alhamdulillah 3 teman kami ini begitu masuk di sini sudah kami buatkan bagaimana tata cara membuat jadwal nikah yang efektif, kemudian menghubungi manten, kemudian tata cara juga memberikan nomor HP dan sebagainya. Suatu saat ada konsultasi meskipun masih CPNS, tapi alhamdulillah pelayan kepada masyarakat di sini, alhamdulillah masyarakat merasa terbantu dan puas atas pelayanan di KUA Ampel. Oleh karena itu Ibu, jadi masyarakat kita ini di Indonesia pada umumnya ini kan sebetulnya semuanya sudah tersedia ya, jadi pemerintah mungkin kalau kita lihat di BPJS itu sekarang online, maka kemudian ketika menikah dan sebagainya itu sudah ada jalur yang di sana harus dituju, yakni mengisi data melalui SIMKAH, aplikasi SIMKAH. Sepanjang kami jadi ada SIMKAH itu ada 3 macam. Jadi SIMKAH yang pertama dulu namanya ada SIMKAH desktop yang belum online ya. Sekarang beberapa KUA masih karena itu memudahkan ya, jadi dimasukkan itu. Kemudian ada SIMKAH yang pertama sekitar tahun 2020 atau 2019 akhir itu. Nah, kemudian ada lagi yang SIMKAH yang generasi 5 ya, yang terakhir ini kurang lebih sekitar Gen 4 ya, Gen 4. Jadi ini yang dan itu terus ada pembaharuan. Nah, kalau dulu yang SIMKAH itu dulu begitu ada jam-jam yang numpuk itu tidak nolak, tapi sekarang sudah nolak ya. Nah, oleh karena itu maka dengan optimalisasi pendaftaran nikah melalui sistem informasi nikah secara mandiri di KUA Ampel ini pelan-pelan kita sadarkan kepada masyarakat, utamanya biasanya di masyarakat di Jawa Tengah atau mungkin secara umum itu biasanya kan kalau nikah itu menyerahkannya kepada Modin dan kepada Kesra, bahkan kepada kalau dulu ex-P3N, jadi pegawai pembantu pencatat nikah yang sebetulnya sudah tidak ada sejak tahun 2015. Maka diharapkan masyarakat itu sudah melek dengan teknologi, memanfaatkan teknologi yang baik. Itu tidak harus mengunduh aplikasi sebetulnya. Jadi langsung saja kepada scan barcode,
kemudian nanti akan muncul tutorial di situ, menyiapkan email, menyiapkan nomor telepon, itu saja. Jadi sehingga ketika menggunakan atau menyiapkan data KK, KTP dari masing-masing calon pengantin ditambah dengan wali, itu sudah cukup. Ya, modalnya nanti kan semuanya ini itu pun bisa digarap, dan kami harapkan dan kami sampaikan ketika beliau-beliau ini bertiga, utamanya Mas Askiatun Nasih ini, ketika ada piket di depan untuk menghadap tamu yang kita gilir, ketika mau pendaftaran pelayanan di depan, ya di front office itu menemani teman-teman kita, maka kita arahkan punya HP, kemudian lagi ngisi, kemudian sehingga KUA itu di sini sebagai pendamping. Ya, nah jauh sebelum itu mungkin kalau antriannya panjang, satu hari bisa saja 4, 3, 4, kalau nanti mengandalkan komputer yang ada di KUA ini justru malah menghambat. Oleh karena itu, maka salah satu upayanya adalah itu tadi, boleh dari rumah, boleh ini kalau konsultasi silahkan, nomornya ini nanti akan kita bimbing sehingga ketika dari rumah itu sudah daftar, tinggal di sini ada berkasnya sudah masuk, kemudian tinggal di sini ada verifikasi, ya, karena otomatis yang memverifikasi adalah KUA, sehingga nanti kita cocokkan bukti licik laporan fisik atau katakanlah berkas-berkas, ya, yang ada di calon masing-masing calon pengantin itu sudah komplit belum, sesuai dengan jumlah atau belum, kekurangannya apa dan sebagainya, sehingga nanti sampai dengan billing gitu. Ya, jadi online. Jadi sehingga kami harapkan ketika datang ke KUA itu manten itu tidak bola-bali, ya, satu kali datang, ya, proses selesai, periksaan, pembayaran selesai, jadi tidak perlu datang-datang. Ini yang kami harapkan, sehingga nanti masyarakat itu tidak merasa ketika mendaftar itu sulit, ketika melaksanakan pemeriksaan itu bola-bali dan sebagainya. Tidak, cukup satu kali datang ke KUA itu terlayani dengan baik. Nah, ini kebetulan kalau di Nyun sewu Bapak, waktunya waktunya sudah cukup. ya. Iya. Baik, ngapunten. Baik, terima kasih kepada Bapak Saiful Anwar selaku mentor yang telah memberikan penguatan dan juga dukungannya, ya, bahwa rancangan aktualisasi itu yang telah diambil oleh Mas Nasi ini nanti memang benar-benar bisa bermanfaat, ya, terutama di KUA Ampel. Baik, untuk berikutnya kesempatan kami berikan kepada Mas Izi selaku penguji untuk memberikan masukannya. Monggo, Mas. Baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan atau konfirmasi pada Mas Nesih, ya. Jadi yang pertama yaitu apakah SIMKAH ini baru atau melanjutkan pengembangan dari SIMKAH yang ada yang dulu diluncurkan oleh dari BIMAS itu. Jadi kan kalau SIMKAH kan sebenarnya sudah lama itu. Kalau ini diangkat lagi isu ini kan berarti kan itu kan bukan pembuatan baru, tapi kan itu kan pengembangan. Nah, jadi ini apakah itu seperti itu? Jadi kan nanti kalau memang seperti itu kan berarti kan nanti berbenturan. Nah, kemudian yang kedua itu sistem kerjanya ini seperti apa? Apakah ini bisa melalui smartphone atau harus kita misalkan saya sebagai pengguna layanan nikah itu, apakah saya bisa menginput dari rumah, kemudian di situ tinggal konfirmasi saja mengumpulkan berkas, atau kita harus mendaftar ke KUA, Kalau di sana KUA berarti kan kita harus ngantri lagi, kan seperti itu, kan tidak optimal lagi nanti. Nah, kemudian yang ketiga, apakah ada jaminan dari pimpinan atau dari manajemen tentang keberlanjutan sistem informasi ini? Karena kan pada dasarnya kan sistem itu kan menurut teorinya kan itu kan ada namanya pengembangan berkelanjutan. Nah, nanti apakah ini bisa
bisa yakin itu akan berkelanjutan atau hanya karena ini untuk sebagai tugas untuk laksar saja seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk Silakan, Mas pertanyaan Nasi. kedua, Pak, bisa diulang, Pak, yang kedua. Kedua tadi, nah ini sistem kerjanya itu seperti apa Mas ini Mas aplikasi ini? Oh, baik. Itu Baik, Pak. apakah aplikasi ini bisa melalui apa namanya link link Google Drive atau link apa namanya Bitly atau seperti apa gitu loh? Baik, izin menjawab, Bapak. Jadi SIMKAH Gen 4 ini merupakan aplikasi baru yang mana Kementerian Agama memberikan fitur baru juga, beda dari sebelum-sebelumnya. Artinya eh, aplikasi ini harus dioptimalkan oleh eh, petugas KUA. Kemudian yang kedua, jadi sistemnya nanti si Catin bisa melalui smartphone atau handphone nanti mengeklik di Google, ada link SIMKAH Gen 4 dan nanti Catin tersebut bisa membuat akun dari Google tersebut atau dari aplikasi tersebut. Kemudian setelah membuat akun, si Catin bisa mengisi semua data-data, baik data Catin pria, Catin wanita, kemudian dari wali. Setelah semuanya terisi, nanti ada billing pendaftaran, Pak. Jadi seperti itu. Nah, kemudian apakah ada yang ketiga, adakah jaminan ya, Pak? Jaminan dari pihak Pengembangan. pengembangan ya? Iya, pasti tentunya ada, Pak. Pasti ada pengembangan yang berkelanjutan ya Pak. Karena menurut saya SIMKAH Gen 4 ini eh, cukup baik, cuma implementasinya di masyarakat itu belum tahu bagaimana penggunaannya, bagaimana tutorial pendaftaran menggunakan SIMKAH itu bagaimana. Ya, seperti itu Pak. Berarti Mas Nasir ini tidak membuat apa normalisasi lain melalui apa tidak, tapi cuma edukasi memberikan edukasi ke masyarakat yang mau menggunakan layanan ini melalui SIMKAH gitu ya. Iya Ini Pak. berarti ya kalau saya membaca kan ini kan cuma sekedar menyampaikan ke user yang akan menggunakan jasa layanan nikah untuk apa namanya, Iya Pak. bukan Ya. Silakan, Mas Nasi. Halo, halo. ya. Suaranya Oke, Pak, putus-putus Pak ya, di saya Pak. ya, Mas. Ya, jadi gini, jadi yang memberikan, jadi Mas Aceh itu kan seperti halnya memberikan atau memberikan semacam apa ya kayak flyer kayak tutorial untuk ke masyarakat bagaimana menggunakan aplikasi SIMKAH itu. Karena kalau pemahaman saya aplikasi SIMKAH itu kan sudah given ya, sudah ada dari dan dibuat oleh Dimas Islam kan. Jadi kalau seperti ini kan berarti jenengan memberikan edukasi kayak memberikan tutorial melalui media sosial dan sebagainya. Itu seperti itu ya. Iya Bu. Iya Pak. Ya. Oh ya sudah. Oh ya ya. Berarti memang ini kan memberikan layanan melalui media itu ya, berarti ya sosial gitu ya. Cara penggunaannya singkat dan sebagainya gitu kan. Ya. Selain memberi tutorial dengan media sosial atau video tadi, penulis juga memberikan layanan pendampingan pada Catin saat Oh ya KUA. ya. Iya, ya sudah. Oke, sebentar itu aja, Mas. Coba nanti mungkin ke depan atau bisa dicoba bagaimana kalau saya dulu pernah
pernah apa namanya monitoring juga seperti itu layanannya, tapi beda. Kalau dulu beda. Ya sudah cukup Mas, itu Mas, gitu aja. Lanjutkan untuk nanti apa namanya? Lanjutkan untuk aktualisasinya ya. Baik, Bapak. Nanti, Terima nanti kasih. disampaikan nanti before afternya seperti apa waktu aktualisasi. Baik, Ya cukup terima gitu kasih, aja Pak. Mas. Baik. Baik, baik, terima kasih kepada Mas Izi selaku penguji yang telah memberikan masukannya. Eh, untuk Mas Nasi ya nanti barangkali apa yang disampaikan oleh penguji tadi artinya dari beberapa yang sudah disusun kegiatan Mas Nasi pada rancangan aktualisasi harapannya nanti tidak hanya sekedar sebagai pemenuhan ya pada Latsar CPNS ini namun bisa kita lihat nanti bagaimana keberlanjutan ya dari rancangan yang sudah disusun. Semoga nanti bisa bermanfaat, artinya tidak berhenti hanya setelah lulus Latsar ini, namun nanti masih akan bisa dilanjutkan dengan tentunya membuat inovasi-inovasi baru dan membuat pengembangan-pengembangan lagi gitu, nggih Mas. Dan ini Bapak Mentor mungkin karena double job ya, jadi PLT di KUA yang lain juga, mudah-mudahan senantiasa sehat nggih Bapak. Mohon dukungan dan supportnya senantiasa untuk apa namanya rancangan yang sudah disusun Mas Nasi ini. Baik, saya akhiri untuk seminar dari Mas Muhammad Azkiatun Nasi. Semoga sukses selalu. Semangat ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Mentor, sakit kalau mau ada kegiatan yang lain bisa leave room. Baik, Baik, Bapak Ibu. Ibu yang saya hormati, berikutnya kita lanjutkan untuk Mas Faiz dan juga Mas Fakih. Sudah hadir semuanya ya mentornya Bapak Nurkolis.